Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Aresya dengan NPM 1904290083. Saya mahasiswa Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan budidaya kacang tanah. Yang pertama ada sejarah singkat. Kacang tanah merupakan tanaman pangan berupa semak yang berasal dari Amerika Selatan, tepatnya Brasilia. Penanaman pertama kali dilakukan oleh orang Indian atau suku asli bangsa Amerika. Di benua Amerika, penanaman berkembang yang dilakukan oleh pendatang dari Eropa. Kacang tanah pertama kali datang ke Indonesia pada awal abad ke-17, dibawa oleh pedagang Cina dan Portugis. Selanjutnya ada sentra penanaman. Di tingkat internasional, mula-mula kacang tanah terpusat di India, Cina, Nigeria, Amerika Serikat, dan Bombay. Kemudian meluas ke negara lain. Di Indonesia, kacang tanah terpusat di Pulau Jawa, Sumatera Utara, Sulawesi, dan kini telah ditanam di seluruh Indonesia. Varietas unggul kacang tanah. Varietas unggul yang dibudidayakan oleh petani biasanya bertipe tegak dan berumur pendek atau genjang. Varietas unggul kacang tanah ditandai dengan karakteristik seperti berikut. Yang pertama ada daya hasil tinggi, yang kedua umur pendek antara 85 sampai 90 hari, yang ketiga hasilnya stabil, yang keempat tahan terhadap penyakit utama yaitu karat dan bercak daun. Yang terakhir toleran terhadap kekeringan atau tanah becek. Varietas unggul kacang tanah yaitu kacang brul, umurnya 3-4 bulan, kacang Cina umurnya 6-8 bulan, kacang hole. Kacang hole ini adalah hasil persilangan dari varietas yang ada. Klasifikasi dan morfologi kacang tanah. Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Dicotyledonae, ordo Leguminales, famili Papilionaceae, genus Arachis, spesies Arachis hypogea L. Morfologi kacang tanah. Yang pertama ada akar. Kacang tanah memiliki sistem perakaran tunggang. Akar-akar ini mempunyai akar cabang. Akar cabang mempunyai akar-akar yang bersifat sementara karena meningkatnya umur tanaman. Akar-akar tersebut kemudian mati, sedangkan akar yang masih tetap bertahan hidup menjadi akar-akar yang permanen. Akar permanen tersebut akhirnya mempunyai cabang lagi. Yang kedua ada batang. Batang kacang tanah termasuk jenis perdu, tidak berkayu. Tipe percabangan pada kacang tanah ada 4, yaitu berseling, tidak beraturan dengan bunga pada batang utama, sekuensial, dan tidak beraturan tanpa bunga pada batang utama. Pigmen antosianin pada batang kacang tanah memberikan warna berbeda pada tanaman sehingga dapat digolongkan menjadi 2, yaitu warna merah dan warna ungu. Batang utama ada yang memiliki sedikit bulu dan ada juga yang memiliki sedikit bulu dan ada juga yang memiliki banyak bulu. Yang ketiga ada daun. Daun kacang tanah berbentuk lonjong, terletak berpasangan atau majemuk dan bersirip genap. Tiap tangkai daun terdiri atas 4 helai anak daun. Daun muda berwarna hijau kekuning-kuningan, setelah tua menjadi hijau tua. Helaian daun terdiri dari 4 anak daun dengan tangkai daun agak memanjang. Yang keempat ada bunga. Bunga kacang tanah berkembang di ketiak cabang dan melakukan penyerbukan sendiri. Tanaman kacang tanah biasanya mulai berbunga kira-kira pada umur 4-6 minggu setelah ditanam. Rangkaian yang berwarna kuning atau orange muncul pada setiap ketiak daun. Bunganya merupakan bunga yang berbentuk kupu-kupu yang terdiri dari 1 vexillium, 1 pasang ala, dan 1 pasang cariana. Buah kacang tanah berupa polong.
Polongan memanjang tanpa sekat antara, berwarna kuning pucat dan tidak membuka. Setelah terjadi pembuahan, bakal buah tumbuh memanjang atau ginofora. Mula-mula ujung ginofora yang runcing itu mengarah ke atas, tetapi setelah tumbuh memanjang, ginofora tadi mengarah ke bawah atau positif geotropik dan terus masuk ke dalam tanah. Setelah polong terbentuk, maka proses pertumbuhan ginofora yang memanjang terhenti. Ginofora yang tidak dapat masuk menembus tanah akhirnya tidak dapat membentuk polong. Setiap polong dapat berisi 1-2 biji. Yang terakhir ada biji. Biji terdiri dari lembaga dan keping biji yang diliputi kulit ari tipis atau tegmen. Bentuknya bulat agak lonjong atau bulat dengan ujung agak datar karena berhimpitan dengan butir biji lain selagi di dalam polong. Biji bisa berwarna putih, merah, ungu, atau coklat. Selanjutnya ada syarat tumbuh kacang tanah. Yang pertama iklim. Curah hujan berkisar 800 sampai 1300 mm per tahun. Suhu antara 28 sampai 32 derajat Celcius. Kelembaban 65 sampai 32%. Penyinaran matahari sepanjang hari. Yang kedua ada media tanam. Jenis tanah gembur, bertekstur ringan atau subur. pH tanah berkisar 6,0 sampai 6,5. Areasi serta drainasenya baik. Ketinggian tempat 500 meter di atas permukaan laut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.